Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seiman dan seislam yang sangat kami muliakan dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini, ya, mendung dan sedikit cerah, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini. Majelis yang kita saling mengingatkan tentang hakikat hidup kita. Majelis yang kita saling mengingatkan tentang akan kemana kita berjalan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita sangat yakin Bapak sekalian bahwa kehidupan kita di dunia ini itu adalah sangat sementara. Setiap kita melihat saudara-saudara kita meninggal, ya, hampir tiap hari kan, mungkin saudara dekat kita atau tetangga atau kenalan kita, mereka meninggal, maka secara otomatis mereka telah berpisah dengan alam dunia. Dan seorang mukmin dia sangat yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih panjang lagi, bahkan kehidupan yang sangat panjang, bahkan kehidupan yang tidak bertepi. Itulah yang namanya kehidupan akhirat. Ya, maka sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita sedang menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia setelah kematian. Ternyata setelah orang itu mati, tidak dikatakan istirahat abadi, ya, selama istirahat, bukan istirahat. Justru orang masuk ke alam akhirat, masuk alam kubur, itu adalah awal daripada dia menempuh hidup baru. Kalau dunia ini, itu Rasul menggambarkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau hanya sekedar orang yang lewat singgah pergi lagi. Itu ya. Makanya orang ketika datang kematian, mereka mengatakan la asyiyata illa duhaha. Seakan-akan kita tidak hidup itu melainkan di waktu duha, atau juga jam segini nih. Jadi nanti kalau kita mati, perasaan kita di dunia sebentar sekali. Walaupun mungkin di dunia itu 70 tahun, 80, tapi begitu kita mati, seakan-akan di dunia ini hanya waktu dari subuh sampai waktu jam segini saja. Itu ya. Kenapa? Karena dia tahu ternyata di depan kehidupan dia hari kiamat itu kehidupan yang sangat panjang. Ya. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan Bapak sekalian tentang, ya, begitu orang meninggal, maka secara otomatis dia telah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, ke hari akhir. Maka manusia mereka berada di alam kubur, alam barzah, itu dari sejak dia mati sampai datangnya hari kiamat. Ya, dari dia mati sampai datang hari kiamat. Berarti kalau manusia yang mati pertama kali siapa? Habil, ya, putranya Adam alaihissalam. Itu paling manusia pertama kali mati. Jadi umat ini adalah Nabi
putranya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil. Berarti Habil dari sejak beliau meninggal sampai hari ini berada di alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Berarti alam kubur ini masanya jauh lebih panjang daripada di dunia. Di alam kubur bisa ratusan ribuan tahun. Gitu ya. Nah, maka di alam kubur itu ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan siksa. Fir'aun, ya Allah menyebutkannya tentang Fir'aun. Ya, di setiap hari, pagi dan sore hari, Fir'aun di alam kubur sekarang disiksa. Apa siksaannya? Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Neraka, kata Allah, di pagi dan sore hari ini ditampakkan kepada Fir'aun. Masya Allah ya. Fir'aun itu pemandangan pagi dan sore itu neraka. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat besar, maka Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna syaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Berarti menunjukkan bahwa ditampakkannya neraka kepada Fir'aun dan bala tentaranya itu di kapan? Di alam kubur. Yang menunjukkan di alam kubur itu adanya namanya siksa. Ya, dan juga Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, beliau pernah melewati kuburan di Madinah. Ada 2 kuburan. Nabi mengatakan innahu ma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni kubur ini Allah siksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka disiksa dengan dosa yang dianggap besar. Ini aslinya dosa besar, cuman dosa diremehkan manusia. Apa yang pertama? Amma ahaduhuma kana yamshi bainan nasi binamimah. Adapun yang satu ini, dia dulu terbiasa di dunia jalan ke sana kemari dengan mengadu domba, ngadu orang Bapak sekalian. Ya, orang lagi baik-baik hubungannya diadu biar berantem, biar bermusuhan. Ya, akhirnya Allah siksa mereka di alam kubur. Wa ammal akharu, ada satunya ini Rasul mengatakan apa? Kana la yastanzihu minal baul. Dulu dia ketika di dunia tidak hati-hati dari percikan air kencing. Ya, jadi kencing sembarangan pokoknya. Orang ngaduk ucur-ucur kayak keran. Akhirnya nyiprat kemana-mana itu ya. Nah itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Pada badannya ada najis. Itu ya. Atau lafaz lain Rasul mengatakan la yastatiru minal baul. Ya, dia karena ketika buang air kecil tidak nutup diri dari pandangan manusia. Pipis sembarangan ya, nang pinggir dalam, pinggir sawah, tengah dalam, ketabrak mobil malah gitu ya. Nah itu, ini hati-hati Bapak sekalian ya. Walaupun kita sepingin apapun, kalau di jalan cari WC Pak. Pengen gratis cari masjid udah nggak apa-apa Pak. Insya Allah masjid ada WC-nya gratis lagi. Kadang-kadang ada kopi anget, gitu kan? Daripada di pinggir jalan, disiksa di alam kubur, mending cari masjid. Syukur-syukur wudhu sekalian karo sholat duha. Syukur-syukur ya saya mau perak sedekah nang masjid. Gitu ya. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini Bapak sekalian, manusia di alam kubur panjang sekali sampai datangnya hari kiamat. Nah, kemudian Bapak sekalian, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana datangnya kiamat itu. Ya, datangnya kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an betapa dahsyat dan ngerinya hari kiamat itu. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah perintahkan kita bertakwa. Kenapa? Inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Sungguh goncangan hari kiamat itu ya sangat besar sekali. Ya, sangat dahsyat sekali. Jadi bumi ini Allah goncangkan. Diterangkan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat.
Ya, kita merasakan gempa cuman skala 5, sekian. Sudah. Apalagi 6 Pak, jungkir balik gitu. Pitu yang nyemplung sumur di sana. Ya, itu baru kecil, nggak seberapa. Tetapi datang hari kiamat betul-betul Allah goncangkan bumi. Sehingga ketika goncangan terjadi, apa yang terjadi? Yauma tarawunaha, di hari itu engkau melihat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang mereka sedang nyusui anaknya, mereka akan meninggalkan dan melemparkan anaknya. Coba ya, seorang ibu ketika mereka punya anak disusui, betapa sayangnya. Kan gitu ya. Ada satu nyamuk nempel di pipi anaknya. Ini mah nyamuk. Kok nanti alamatin nanti ya? Itu mungkin. Andai kan ketahuan alamatnya, mungkin langsung dihancurkan rumahnya nyamuk itu. Ketemu kowe ya sing aran jepot anakku ya. Ini kuping ini copot di situ. Gitu. Saking marahnya. Nah ini. Tapi begitu datang hari kiamat, sang ibu yang begitu pengasih, penyayang kepada anaknya, tinggalkan anaknya. Kenapa? Saking ngeri dan dahsyatnya hari kiamat. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan engkau melihat para wanita yang mereka sedang hamil. Perhatikan ya, sedang hamil. Begitu datang hari kiamat, mereka akan menggugurkan anak-anak mereka. Ya, coba kita lihat ya. Jenengan punya istri hamil, Masya Allah, setiap sebulan datang ke bidan, cek kesehatan ibu dan janin. Nanti sudah 4 bulan ke sana di USG, pengen tahu ya, ini cowok apa cewek. Masya Allah, begitu ada, ternyata ada aduk-aduk, berarti cowok, senangnya luar biasa. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian ibunya dikasih susu, ibu hamil, kan gitu ya, biar tetap bugar. Pokoknya cek kesehatan terus. Begitu datang hari kiamat, bukan dijaga si janin itu, melainkan akan dikeluarkan dari perut mereka dengan paksa. Saking apa? Saking ketakutan yang luar biasa. Coba perhatikan ya, kasih sayang di hari itu hilang sama sekali. Yang ketiga kata Allah, wa taranna sasukara wa ma'hum bisukara. Dan engkau melihat manusia itu, mereka sempoyongan. Ya, seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi karena siksa Allah yang begitu dahsyatnya, sampai manusia sempoyongan, nggak tahu mau kemana ini, mau ke kanan, kiri, depan, belakang, nggak tahu larinya. Itu saking dahsyatnya di hari itu. Nah, maka Bapak sekalian, sebelum manusia itu dibangkitkan, ya, sebelum manusia dibangkitkan, apa yang Allah pertama kali lakukan? Yaitu Allah akan kembalikan roh di mana? Ke jasad-jasad mereka. Jadi roh itu di mana? Roh itu di langit sana ya. Jadi Rasulullah SAW pernah beliau melakukan Isra Mi'raj. Beliau naik bersama Jibril alaihissalam. Begitu naik di pintu langit yang pertama, Rasul meminta dibukakan pintu langit. Maka malaikat bertanya, siapa engkau? Jibril. Siapa bersama dan engkau? Muhammad. Akhirnya dibuka pintu langit yang pertama. Ternyata di pintu langit yang pertama itu Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan di samping Nabi Adam, di kanannya itu adalah rohnya orang-orang yang soleh, dan di kirinya rohnya orang-orang yang jahat. Maka ketika Adam melihat ke kanan, beliau tersenyum, melihat ke kiri rohnya orang-orang jahat, Nabi Adam menangis. Nah itu roh di mana itu? Allah naikkan ke langit sana. Ya, Allah naikkan ke langit sana. Jadi ketika datang hari kiamat itu, sebelum Allah bangkitkan dari kubur-kuburnya, bagaimana caranya? Allah kembalikan roh, ditemukan dengan jasadnya. Ustaz, bukankah jasad manusia sudah hancur semua? Betul Bapak sekalian, hancur. Cuman Rasul menyebutkan dari tubuh manusia semua hancur kecuali satu tulang. Apa nama tulang itu? Itu diterangkan Rasul dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, ya, laisa minal insani syai'un illa yablah illa idhaman wahidan wa huwa ajbuz zanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidak ada satupun dari anggota badan manusia ini melainkan akan hancur dimakan oleh bumi, melainkan satu tulang, kata Nabi, yaitu ajbuz zanabi. Kalau kita terjemahkan, tulang ekor. Ini bagian belakang ini, ya, tulang ekor. Itu yang tidak akan pernah hancur.
Wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah kemudian akan dibentuk kembali manusia pada hari kiamat. Bagi Allah sangat mampu ya, sangat ringan bagi Allah. Manusia yang sudah hancur, ada yang mati karena terbakar sampai habis, ada mati kecelakaan, ada mati dimakan binatang buas. Semua bagi Allah ringan untuk membangkitkan kembali. Ini insyaallah ya. Ini termasuk anggota tubuh manusia yang tidak akan pernah hilang. Nah, dari situlah kemudian akan ditumbuhkan ya kembali manusia. Lah ini ya, jadi dikembalikan rohnya. Nah, kapan itu terjadinya dikembalikan roh itu? Yaitu ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala. Rasul pernah ditanya Rasul, "Ma huwa sur?" Apa itu sangkakala? Rasul mengatakan, "Sur itu adalah al-qarn." Jadi sangkakala kalau pas kita trompet itu adalah tanduk. Jadi bentuknya kayak tanduk, Pak. Ya, tanduk begini ya, kecil, ujungnya kecil, sana gede. Nah, Allah begitu menciptakan trompet ini, sangkakala ini, langsung Allah serahkan kepada malaikat Israfil. Begitu Allah ciptakan, langsung diterima, langsung taruh di mulutnya Israfil. Untuk apa? Nunggu kapan Allah komando. Enggak, sebenarnya Allah lagi ngopi di situ. Nah, mungkin malaikat kapan Allah perintahkan langsung ditiupkan itu. Tiupan ada berapa kali? Ada ulama mengatakan tiupan 3 kali. Tiupan yang pertama ini menjadikan manusia seluruhnya ketakutan, dengan ketakutan yang luar biasa. Tiupan yang kedua ini akan hancur seluruh kehidupan dunia ini, gitu ya. Maka sebelum datang hari itu akan hancur. Nah, Allah akan menghancurkan bumi ini kapan, Bapak sekalian? Ketika di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang beriman. Karena sebelum datangnya hari kiamat besar, Allah akan mendatangkan angin yang sangat lembut. Angin lembut sekali. Yang kata Rasul mengatakan, tidaklah angin ini melewati orang beriman yang memiliki iman sekecil apapun, melainkan habis dan wafat semua orang beriman. Sekecil apapun, dimanapun mereka berada, angin itu lembut sekali kan. Les orang beriman, ibaratnya lagi sekarang lewat angin, mati kabeh rika Pak. Ustadz mati porang. Ya mati, semua mati. Gitu ya. Nah, maka terus habis. Nah, kemudian setelah itu apa? Yang terjadi di alam dunia ini adalah orang yang kafir kepada Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang suatu masa di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang yang membaca kalimat Allah, tidak. Allah enggak ada. Apalagi orang ngaji, apalagi orang azan, apalagi orang salat, enggak ada sama sekali. Jadi di alam dunia ini yang ada adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, sebelum datang hari itu perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak kita baca Al-Qur'an, perbanyak kita untuk mengkaji Al-Qur'an. Karena kan datang nanti masa itu. Enggak ada orang lagi beriman kepada Allah. Enggak ada orang mengucapkan Allah pun tidak. Allah murka dengan manusia. Bagaimana? Akhirnya Allah perintahkan Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Hancur kehidupan dunia ini. Ya, hancur. Ya, dengan goncangan yang luar biasa. Lautan meluap, bahkan bukan hanya meluap, tapi lautan itu menjadi api. Jadi banjirnya banjir api saat itu. Masya Allah ya. Langit ambruk, bintang-bintang turun. Masya Allah, nggak terbayang. Itu tiupan yang kedua, hancur kehidupannya. Maka ketika datang hari kiamat itu, bagaimana keadaan manusia? Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu, tatkala manusia mereka lari dari saudaranya, lari dari ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya. Setiap orang sibuk ngurusi sendiri. Coba Pak, Allah sebutkan ini, orang lari dari saudaranya, lari dari kakaknya, adiknya, lari dari ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya. Ini adalah orang yang paling dekat dengan si orang tadi kan, orang yang paling disayangi. Itu saja mereka lari, nggak mengurusi. Kenapa Pak sekalian kok lari? Apa nggak mau kenal?
Kata para ulama tidak. Larinya mereka itu, mereka lihat anaknya justru lari mereka. Kenapa? Mereka takut jangan-jangan nanti anaknya ngadu kepada Allah, lapor kepada Allah. Ya Allah, saya menjadi jahat seperti ini karena dulu bapakku tidak mendidik saya dengan agama yang benar. Kenapa seorang suami lari dari istrinya? Takut. Kalau ternyata istrinya ini ngadu, ya Allah, dulu saya di dunia tidak pernah dikasih nafkah. Atau dulu di dunia saya tidak pernah diajak untuk beragama yang benar. Akhirnya saya jauh seperti ini. Bahkan yang ada dulu saya mau beragama yang benar, dilarang sama suami saya. Suami lari lihat istrinya. Yang dunia orang ketemu sedina kayak setahun ya Pak ya. Iya. Begitu datang hari kiamat, Masya Allah, lari semua suami dari istrinya. Lari dari ibunya. Ya, Masya Allah. Kenapa ibunya lari? Dia ketemu ibunya lari. Dia takut. Dulu ketika ibunya sudah tua, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngasih nyari nafkah, anaknya menelantarkan ibunya. Ya, anaknya punya harta banyak, ibunya tidak bisa apa-apa. Untuk makan saja susah. Sampai ada sebagian orang jahat naruh ibunya di mana? Panti jompo kan gitu ya. Nah itu. Anak-anak seperti itu di hari kiamat ketemu ibunya akan lari mereka. Makanya Bapak sekalian, teman-teman sekalian, bagi kita yang masih punya ibu, perhatikan, orang tua perhatikan itu. Ya, apalagi mereka sudah sepuh, ya, tidak bisa nyari duit, kewajiban anak menafkahi mereka. Jika kita tidak nafkahi mereka, ingat hari kiamat kita ketakutan lihat ibu kita. Ibu kita ngadu, ya Allah, ini anak kurang ajar di dunia ini. Saya nggak bisa apa-apa, sampai ibadah nggak bisa. Anak saya nggak pernah memenuhi kebutuhan saya. Ini. Nah, dan faedah berikutnya Bapak sekalian, ketika di hari kiamat kita lari dari istri, anak, bapak, ibu, saudara. Perhatikan, jangan sampai kita hanya menginginkan keridhaan mereka sampai kita kemudian bermaksiat kepada Allah. Ya, perhatikan, di hari kiamat itu orang yang kita cintai akan lari dari kita. Maka jangan sampai di dunia ini karena demi mereka kita berani bermaksiat kepada Allah. Contoh ya, kadang-kadang ada itu model wanita yang matre, istri matre Pak. Mas, banyak nisuk minggu rati tukokakan HP Vivo wis tak lunga. Suami ini bingung duit kangen di Vivo jadi sampai 7 juta. Adanya ngutangnya isin, biasa ngutang orang bayar-bayar. Gitu ya. Ada ngutang bos ya, wong bikin kerja sebulan gitu ya. Akhirnya ngapalah ngerampok bank baik. Ini ternyata Mas, ini kadang-kadang Pak. Akhirnya dia kemudian bagaimana caranya dapat duit 7 juta, yang penting istri tersenyum. Rela dia korupsi, mencuri, ngerampok demi istri. Ternyata orang-orang yang kita belai seperti itu di hari kiamat lari dari kita. Apakah kurang ajar? Kurang ajar itu. Benar Masya Allah. Jangan sampai Bapak sekalian. Jangan sampai kita itu demi mereka akhirnya apa? Kita berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh ya. Jadi Masya Allah. Makanya penting Bapak sekalian, kita tuh didik anak istri kita. Ya, walaupun kita nggak bisa didik, ayo Bu, Dek, ke masjid ngaji. Biar apa? Biar nanti di surga kita kumpul. Kan gitu. Lah kalau bapaknya beriman, anaknya nggak beriman, nggak akan pernah kumpul. Tapi kalau bapaknya beriman, anaknya beriman, apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman, kemudian anak cucu mereka ikut dalam keimanan. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan, kami kumpulkan mereka bersama dengan keturunan mereka. Insyaallah, kenikmatan yang paling besar ketika kita meninggal, berpisah dengan anak istri kan, bertahun-tahun, ternyata Allah kumpulkan kita di surga. Masya Allah, tidak ada kenikmatan lebih daripada itu. Kita dikumpulkan Allah dengan orang yang kita cintai di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, makanya ini Bapak sekalian, syaratnya itu kita beriman dan didik putra putri kita, istri kita, orang tua kita untuk beragama dengan benar. Ya, jadi jangan cuek bebek. Anaknya jam itu urung tangi, kemen pecah nom ya biasa tangi ini awan. Subuh ditangiakan. Ya, subuh hayya ala sholat, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih apik timbang turu bae rika gitu ya. Nih, harusnya orang tua gitu Bapak sekalian. Punya anak sudah balik, perintahkan sholat. Lalu Rasul mengatakan kepada para bapak, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u
sab'in kata Nabi. Perintahkan putra-putri kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Watribuhum wahum abna'u ashrin kata Rasul. Pukul mereka 10 tahun belum sholat, Pak. 10 tahun orang belum sholat. Mulai lidi satu cepet sholat kan kayak gitu. Aja karo sapu, Pak. Bok tugel sapunya apa tugel sikili. Next tugel sapune ya rugi, tugel sikili apa maning. Rumah sakit 15 juta guys kon gitu ya. Anak dewek dijantumi gitu ya. Nah ini kalau anak 10 tahun belum sholat. Lah sekarang bagaimana bapaknya 50 tahun orang sholat. Tapi iki priwe gak kanggo jajal. Makanya 10 tahun dalam Islam belum sholat suruh dipukul. Ki bapaknya 50 tahun orang sholat. Apa orang karo doran pacul sekalian ya. Nah itu ya, mikir dewek Pak. Ya, dalam Islam ya. 10 tahun belum sholat dipukul kata Rasul untuk mendidik mereka. Ken baik kaki ini orang pada sholat. Gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, ini adalah tiupan yang kedua. Itu kehancuran alam. Tiupan yang ketiga yaitu Allah akan bangkitkan manusia dari kuburnya. Masya Allah ya. Allah bangkitkan manusia dari kuburnya tanpa terkecuali. Walaupun sudah jadi tanah, dimakan binatang buas, Allah Maha mampu. Ya, kama huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Dialah Allah yang memulai menciptakan dan Allah yang akan mengulangi menciptakan kembali, hidupkan kembali. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, yang dibangkitkan itu badan kita ini atau Allah ciptakan yang baru? Maka jawabannya badan kita ini. Walaupun sudah dimakan rayap, dimakan cacing tanah, hari kiamat Allah hidupkan kembali. Ya, tidak badan baru. Oh, enak banget nggak? Berarti enak ya. Yang bermaksiat ini sing disiksa yang baru gitu ya. Kan nggak mungkin. Maka badan inilah yang akan menjadi saksi. Nah, maka kemudian setelah itu Bapak sekalian, bahwa setelah manusia dikumpulkan rohnya dan dibangkitkan, bagaimana? Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan auratan ghurlan. Maka manusia ini akan bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin dalam keadaan mereka hufatan, tidak pakai sendal. Ya, auratan, mereka telanjang bulat. Ya, ghurlan, dan mereka belum disunat. Tidak pakai alas kaki. Yang dulu punya sendal mereknya New Era, Neckerman, Carefil. Datang hari kiamat merek sendalnya Cekerman. Nyeker gitu Pak ya. Enggak pakai sendal sama sekali. Bangkit dari kiamat. Yang kedua, mereka telanjang bulat. Ya, yang dulu punya pakaian sekian setel, enggak ada yang dipakai sama sekali. Lepas semua itu. Yang ketiga, mereka belum disunat. Walaupun orang pernah disunat ya sampai 2 kali, sunat gagal, disunat lagi misalkan, di hari kiamat balik Pak. Itu seperti Allah pertama kali ciptakan belum disunat, murni ya seperti Allah ciptakan. Kumpul semua. Habis itu kemana mereka? Maka manusia dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Mahsyar itu apa? Itu tempat yang sangat luas. Jadi ketika datang hari kiamat itu kan bumi dihancurkan. Maka Allah kemudian ciptakan bumi yang berikutnya. Yauma yubaddalul ardu was samawati. Di hari itu Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang baru. Itu mahsyar. Itu hamparan yang sangat luas. Seluruh manusia berkumpul. Dari manusia yang pertama sampai terakhir. Laki-laki perempuan kumpul. Loh, sekeberi-beri orang katokan kumpul. Kan gitu ya. Makanya Aisyah ya logis bertanya, ya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'dhum ala ba'd, ya Rasul, laki-laki perempuan saling lihat. Oh, jadi kayak begitu, gitu. Ya logika kita kan itu. Apa kata Rasul? Al-amru asyaddu min ayyuhimmahum ala dzalik. Urusannya lebih ngeri daripada ngintip aurat tetangganya. Artinya apa? Di hari itu tidak ada lagi orang yang tertarik dengan aurat lawan jenis. Walaupun itu bintang film ataupun yang lainnya. Tidak ada yang tertarik. Apa ya Ustaz lah? Wis aurat atau Pak. Contoh pernah kejadian itu pas tsunami Aceh. Saya punya ada teman cerita itu. Di kampung itu ada, wah pokoknya ada cewek itu dikatakan sebagai bunga desa itu. Pokoknya kalau senyum, kayak matahari terbit.
Pokoknya serba. Itu pokoknya siapa yang gak tertarik dengan wanita itu. Ketika terjadi tsunami itu, gempa tsunami gitu. Si perempuan itu cerita, itu di kamar mandi. Gempa langsung kabur dia itu. Ternyata apa? Gak ada satupun yang, Mbak ayo bareng aku. Gak ada sama sekali itu. Semua orang lari menyelamatkan diri. Mbak itu ikut lari. Coba perhatikan. Itu baru kedahsyatan tsunami. Ya, saudaranya Sumini itu. Ini baru, Masya Allah, baru paling gempa seperti itu. Perhatikan, manusia sudah tidak peduli dengan orang-orang lain. Apalagi ketika dahsyatnya hari kiamat. Ingat Pak ya, ini sekarang yang masih gila dengan syahwat, gila dengan lawan jenis, ingat di hari itu kita tidak punya hasrat sama sekali. Ya, di hari itu kita tidak punya hasrat sama sekali dengan lawan jenis. Masya Allah. Di mahsyar itu, tadi nggak pakai pakaian Bapak sekalian. Kemudian Rasul menyebutkan di mahsyar itu ada kejadian yang ngeri lagi. Matahari didekatkan. Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Sampai jaraknya dengan manusia itu 1 mil. Perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir mengatakan, wallahi ma yakni bil mil. Demi Allah aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan mil. Apakah mil itu adalah jarak? Sekitar 1,2 atau 1,6 km. Ya pokoknya gitulah, 1,6 katakanlah. Sini sampai itu Jogja dia. Nah, sampai pom bensin gitu. 1,6 km. Matahari andekan itu maknanya dekat sekali. Ya wong sekarang saja kalau kata ahli, saya suka nanya sama murid saya, Mas, kalau kata ahli, bumi dengan matahari jaraknya berapa? Dia mengatakan jaraknya 153 juta kilometer. Jarak bumi dengan matahari. Berapa Pak? 153 juta kilometer. Jenengan orang Kelambinan, ya, berdiri di atas lapangan sedina jadi salin jenengan Pak. Dan sebulan jadi saleh geseng juga. Gitu ya. Ini jaraknya matahari cuma 1 mil. Itu andekan makna matahari 1 mil itu jarak. Atau makna yang kedua, mil itu adalah alat yang biasa dipakai orang bercelak Pak. Jenengan sok bercelak, ora tau bojone ya. Wis kapan-kapan ngintip bojone iki celak. Kuwi celakan nganggo apa? Apa celak sing kaya garan sapu? Ya kecolok. Bojone nang kaca ya. Lah ki bojone ngapa ki celakan karo garan sapu, asik kecolok. Tapi kalau ibu-ibu bercelak mesti pakai pensil kan ya. Gini. Nah itu berarti menggambarkan apa? Bahwa matahari di hari kiamat itu jaraknya 1 pensil di atas kepala kita. Dalam keadaan kita tidak berpakaian. Dalam keadaan di situ tidak ada teduhan sama sekali. Lah kan medeni. Nah itu di situ manusia berapa lama? Allah mengatakan dalam ayatnya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di mahsyar itu adalah satu hari yang jaraknya seperti 50.000 tahun. Kita berdiri di hari itu Bapak sekalian 50.000 tahun. Harap kuat nggak akan mungkin. Bapak sekalian, kalau kita mau maksiat kepada Allah, ingat Pak, kita harus berdiri di hadapan Allah, ya, tidak berpakaian, matahari didekatkan, tidak ada payung, tidak ada teduhan, 50.000 tahun. Kita masih berani bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Ditambah lagi di hari itu bukan hari sederhana. Kenapa? Kita berdiri di hadapan Allah, yang kita sangat tahu betapa banyak dosa yang kita berbuat. Bagaimana rasa takut dalam hati kita. Maksudnya apa Ustaz? Gini Pak, ben gampang nalar. Dulu kan pernah kita sekolah ya. Sekolah telat 10 menit. Habis itu Pak Guru, ini maju. Ya. Nanti salahmu, nanti Pak Guru, apa? Telat kan ya. Kita baru dipanggil Pak Guru ini, suruh berdiri deg-degan, Pak. Kenapa kita tahu salah? Contoh lagi, kita di rumah bareng mecahna piring, berkat tolong Ibu perak. Cemprang, pecah. Nah, begitu habis maghrib, Bapak pulang kerja, nah sini. Coba kita baru dipanggil. Padahal mungkin mau dapat hadiah atau mungkin mau ditanya diajak jalan-jalan gitu, tapi pikirannya kayak mesti domai iki. Dijewer kupingku, ngapa? Mecahkan gelas.
Nak ngene. Gitu kan? Perhatikan, baru salahnya pecah anak gelas. Di hari kiamat kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Sedangkan dosa yang kita perbuat, pelanggaran yang kita buat atas perintah Allah, Masya Allah, 70 tahun dosa terus. Bagaimana kita mau senyum Bapak sekalian? Maka di padang mahsyar itu Rasul menyebutkan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ya, yauma idzillah, di hari itu tidak ada seorang yang berbicara. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Enggak ada berbicara. Semua orang tertunduk takut di hadapan Allah. Enggak ada berani gini, Pak. Masya Allah. Bagaimana keadaan manusia dari itu? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan ternyata di hari yang dahsyat itu Allah mengkabarkan di sana ada beberapa manusia yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nantikan di waktu yang sama, di gelombang yang sama. Insyaallah ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, ini ada hadiah tapi harus jawab pertanyaan dulu. Nah. Apa? Oh, angkat tangan dulu baru jawab. Pertanyaan pertama Bapak sekalian. Pertanyaan pertama, tadi di alam mahsyar itu jaraknya sehari seperti berapa tahun? Nah Mas, Masya khamsin alfasanah, saya tahun. Nih hadiah Mas, buku Ramadan bersama Nabi. Masya Allah. Pertanyaan kedua sekarang. Ya, tadi saya terangkan sedikit ya, bahwa manusia itu seluruh tubuhnya akan sirna, akan habis. Kecuali satu tulang, nama tulang apa itu? Waduh, apa? Tulang ekor. Masya Allah, semangat Pak. Moga Pak, hadiahnya Pak. Cuma 2 tapi hadiahnya Pak ya. Insya Allah, semoga pertemuan yang lain ada hadiah lagi Pak. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.